Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatil Qulubil Abror karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sampai ke hadis 26 ya. Baik. Terakhir kita sampai ke hadis 26. Itu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada seseorang nabi sebelumku. Taib. Apa saja? Ada yang masih ingat enggak? 5 perkara yang diberikan kepada nabi dan tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Revan, yang pertama apa? Diberikan pertolongan sejauh sebulan perjalanan. Yang kedua, dijadikan bumi tempat sujud dan tempat bersucinya. Yang ketiga, dihalalkan ghanimah. Yang keempat, diberikan syafaat. Yang kelima, nabi atau seorang nabi diutus kepada kaumnya, adapun Rasulullah kepada seluruh manusia. Ini keutamaan nabi ya, dibanding Nabi Muhammad, dibanding nabi-nabi yang lainnya. Kita masuk ke hadis yang ke-27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu sabi' wal ishrun, hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala berkata, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Telah memberikan wasiat kepadaku Khalili, kekasihku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi thalathin, dengan 3 perkara. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Wa raq'atai duha, 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan agar saya melakukan witir sebelum saya tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Ada yang masih ingat siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Jadi nama Abu Hurairah yang paling sahih adalah Abdurrahman bin Sakhr. Berselisih para ulama ya, ada mengatakan Abu Hurairah adalah nama itu sendiri. Tetapi yang sahih wallahu alam adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau mengatakan, Ausani Khalili, telah memberikan wasiat kepadaku Khalili, kekasihku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini Abu Hurairah semoga Allah meridainya menjadikan kekasihnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang sosok yang paling dicinta ya dari kalangan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bentuk apa? Bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah, dan lebih beliau cintai Rasul ini dibanding orang tua dan bahkan keluarganya sendiri. Ya, maka boleh bagi seseorang dari kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan
sosok kekasihnya itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak boleh bagi seorang nabi menjadikan sosok kekasihnya dari kalangan umatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Innallaha qad ittakhadha Ibrahim, innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. La kuntu muttakhidha khalilan la takhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau seandainya saya menjadikan seorang kekasih dari kalangan umatku, dari kalangan sahabatku, la takhadtu Abu Bakrin khalila, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai apa? Sebagai kekasih. Tetapi tentu tidak boleh bagi seorang nabi memiliki kekasih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekasih itu adalah sosok yang dicinta. Kekasih ini adalah urutan cinta yang paling tinggi. Itu adalah kekasih khullah atau khalil. Maka tidak boleh seseorang mencintai siapapun yang ada di dunia ini lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai aku dijadikan olehnya lebih dia cintai dibanding bapaknya, anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Maka di sini tentu Abu Hurairah semoga Allah meridainya menjadikan Rasul sebagai kekasihnya. Tentu ini perkara yang dianjurkan. Karena Allah dan Rasul lebih harus dicintai dibanding siapapun. Ya, dibanding apa sih ya? Siapapun. Adapun larangan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau bagi seorang nabi untuk menjadikan kekasih selain daripada Allah, itu ya. Karena harus dikedepankan cintanya kepada Allah dibanding apa? Cintanya kepada bahkan anak dan istri sendiri. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian beliau mendapatkan predikat Khalilullah, Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Karena setelah ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dilewati oleh Nabi Ibrahim dengan sempurna. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, Nabi Ibrahim menyempurnakan dengan sempurna, menyelesaikan dengan sempurna. Ya. Tentu ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ujian yang sangat berat. Seperti apa? Meninggalkan anak yang dicintainya Nabi Ismail dalam kondisi belum genap 1 tahun bersama ibunya Hajar di sebuah tempat yang disebut dengan lembah yang namanya Mekah. Ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Yang di lembah itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada manusia di sana. Ya, tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kuatnya meninggalkan mereka berdua karena apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu agak sedikit berat dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu, tetapi apa? Kemudian Nabi Ibrahim memiliki istri Hajar alaihissalam, ya, yang kuat dan kokoh dalam keimanannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan mereka berdua, ditanya, "Amarakallahu bihadza? Apakah ini perintah Allah kepadamu?" Artinya apakah kamu tega meninggalkan kami berdua di tempat ini dalam kondisi tidak ada makanan minuman, tidak ada manusia di sini? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, ini perintah Allah." Sampai Nabi Ibrahim pergi, ya, karena harus melanjutkan perjuangannya di mana? Di Palestina. Karena istrinya masih di Palestina, istri yang pertamanya Sarah. Apa kemudian kata Hajar alaihissalam? "Idzan la yudayyuna." Pergilah engkau, selama ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini. Ya, karena ada sosok istri yang soleha, kemudian apa? Nabi Ibrahim alaihissalam kuat melewati ujian itu. Lagi-lagi kita Nabi Ismail alaihissalam diuji lagi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai cinta kepada anaknya dengan kecintaan yang lebih, ya, sampai Allah berfirman apa? Falamma balagha ma'u sa'ya. Ketika mulai mencapai umur sa'ya Nabi Ismail, umur 9, 10, 11 tahun. Saya adalah umur di mana
seorang anak sudah bisa berusaha. Saya itu artinya apa? Berupaya, berusaha. Artinya di mana seorang anak bisa membantu pekerjaan orang tuanya, ayahnya. Ya, baik memungut kayu bakar, mengembala hewan gembalaannya, atau apapun. Si anak sudah bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Dan ketika itulah si ayah akan menanamkan rasa cintanya yang lebih kepada si anak. Karena terlihat anak bakti kepada orang tuanya. Tapi kemudian lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Bahkan Allah perlihatkan dalam mimpinya apa? Diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi lagi-lagi karena keberadaan orang anaknya yang soleh, Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Ya Ismail, saya melihat dalam mimpi, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Ya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Apa kata anaknya Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang diperintah. Karena engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar insyaallah. Lagi-lagi Nabi Ibrahim melewati hal itu dengan kuat dan mudah. Karena apa? Anaknya mendorong. Sampai kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya berserah diri kepada Allah dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mau menyembelih anaknya, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Dan kami panggil, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul adzim, bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat besar, yang sangat nyata. Ya. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami ganti Ismail dengan sesembelihan yang besar, yaitu kabsh, yaitu kambing. Maka terjadilah apa? Proses peribadatan umroh, peribadatan haji, kemudian Idul Kurban, menyembelih dan lain sebagainya. Ini terlahir apa? Syarat ini karena apa? Karena keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keberkahan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang itu tentu perlu penuh dengan perjuangan. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mendapatkan predikat Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Karena apa? Karena lebih mendahulukan Allah dibanding apa? Anak dan istrinya. Untuk berjuang, ya, untuk berjuang. Tapi lagi-lagi Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sosok istri dan sosok anak yang menguatkan ujian itu. Yang menguatkan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim melewati ujian itu dengan sempurna, kata Allah. Wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim adalah sosok yang wafa, yang menunaikan. Menunaikan apa? Ujian-ujian yang Allah berikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang pentingnya istri dan anak yang mendorong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat An-Nahl, kalau kita lihat ayat-ayat terakhir An-Nahl itu, pertengahannya, lembar terakhir pertengahannya itu, apa Allah berfirman? Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini di dunia kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat termasuk orang yang soleh. Jadi gambaran orang yang Allah berikan kehidupan dunia yang baik, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bukan dengan keadaan dunia yang penuh dengan kenikmatan, rumah mewah, mobil banyak, gitu ya. Harta di mana-mana, bukan itu kehidupan dunia yang baik itu. Kehidupan dunia yang baik adalah ketika Allah uji dia, tapi ada sosok yang menguatkan ujian itu, yaitu siapa? Istri dan anak yang soleh. Ya, ada keberadaan istri dan anak yang soleh dan soleha. Inilah kehidupan dunia yang baik. Karena tentu siapapun kita, ya, maka tentu tidak akan terlepas daripada ujian. Apalagi kita mengaku diri kita orang beriman. Tapi kita kembali. Maka di sini Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan ausoni khalili bisalas. Telah memberikan wasiat kepadaku khalili, kekasihku. Ya, yang sangat aku cinta. Lebih aku cinta daripada ibu dan anakku sendiri dan bapak dan ayahku sendiri. Yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan 3 perkara. Yang pertama adalah siyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Wa raka'atai duha, 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku melakukan witir sebelum aku tidur. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Baik. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam wa khitabuhu
liwahidin min ummatihi khitabun lil ummati kulliha. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khitabnya, yaitu obrolan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu dari kalangan sahabat atau umatnya, ini adalah bentuk obrolan Nabi, perintah Nabi juga kepada siapa? Kepada seluruh umatnya. Walaupun di sini yang diberikan wasiat oleh Nabi dalam hadis ini adalah siapa? Abu Hurairah. Tetapi ini maknanya umum untuk seluruh sahabat, untuk seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita melihat ya dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah mengatakan ketika datang sahabat kepada Rasul, ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Qala la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, Rasul mengulang-ulangnya 3 kali. La taghdab, la taghdab. Faraddada miraran. Ya, Rasul mengulang-ulang 3 kali. Hadis apa itu? Hadis ke-16. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika datang para sahabat meminta wasiat itu berbeda-beda. Ada yang wasiat dengan la taghdab faraddada miraran, ada wasiat dengan wasiat yang disampaikan. Tentu karena di sini Rasul sebagai dokter. Ya, Rasul sebagai dokter. Melihat kondisi pasiennya, maka tentu di sini diagnosa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat tepat sehingga Rasul menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Maka ini tentu dianjurkan bagi siapapun yang mengetahui ilmu gitu ya, yang ditanya oleh seseorang dan dia mungkin dan bisa menjawab itu, maka tentu dia berlaku sebagai seorang dokter, seakan-akan dokter. Dan harus dilihat kondisinya. Jangan kemudian langsung main berfatwa dan kemudian menjawab, tapi lihat dulu kondisinya. Ya, lihat dulu apa diagnosanya. Taib. Maka mufti itu dia ketika ahlul fatwa itu ketika memberikan fatwa, tentu melihat kondisi keadaannya, gitu ya. Taib, haditsun nas bima yaqilun, ya, berbicara kalian dengan manusia dengan sesuatu yang dipahami oleh akalnya, dengan kadar yang dipahami oleh akalnya. Anzilin nasa manazilahum, kata Rasulullah. Anzilin nasa manazilahum, bersikaplah kalian dengan manusia sesuai dengan kondisi dan kadarnya. Ketika kita bersikap dengan orang yang mungkin ya dia kelasnya kelas SD SMP, nggak bisa kita sampaikan ke kelasnya kelas kuliahan, gitu ya. Kita kemana, dia kemana nantinya. Baik. Kemudian asal hukumnya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sampaikan kepada sahabat, maka hukumnya adalah berlaku umum bagi setiap siapa? Umatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di sini walaupun wasiat ini hanya disampaikan kepada Abu Hurairah, bukan berarti wasiatnya untuk Abu Hurairah saja, tetapi berlaku juga untuk siapa? Untuk kita selaku umatnya. Malam yadulla dalilun alal khususiyatihi, selama tidak menunjukkan dalil tentang kekhususannya. Oh, ini mah khusus bagi Abu Hurairah, ya, tidak bagi yang lainnya. Tidak bagi yang lainnya. Maka selama tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kekhususan dalil itu, maka semuanya hukumnya maknanya adalah umum. Ya, maknanya adalah umum. Al-ibratu, tafsir, usul, al-ibratu bi khususi, laisa bi khususi lafdi, al-ibratu laisa bi khususi lafdi, al-ibratu bi khususi lafdi, laisa bi umumi lafdi, laisa bi khususi sabab. Ketika sebabun nuzul tentang apa misalkan ya, nggak kemungkinan hal itu berkurusan dengan itu, tapi umum maknanya. Ya, umum maknanya. Baik. Misalkan apa? Misalkan dalil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang Badui kemudian kencing di sebuah masjid dan dilarang oleh para sahabat ketika itu sampai fazazarahun nas, para sahabat ada yang membentaknya, ada yang menghalanginya, bahkan ada menarik-nariknya. Apa kata Rasul? Da'u, biarkan dia. Ya. Setelah selesai kencingnya, Rasul memerintahkan apa? Untuk mengambil air fauhriqo bidalwin minal ma. Kemudian dituangkan 1 ember air ke tempat kencing itu. Tentu di sini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang itu orang umum, orang awam, orang tidak tahu, tidak ngerti hukum kencing di
dalam masjid. Beda ketika apa? Ketika orang yang melakukan hal serupa dan dia tahu tentang hukum itu, tentu sikapnya pun berbeda. Ya, sikapnya berbeda. Dan hukum dalam Islam pun berbeda. Maka tentu dilihat, ya. Dilihat kondisi. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, fahadil wasaya atsalas, maka wasiat yang 3 ini min akadin nawafilis salati wasyam. Termasuk nawafil-nawafil yang paling akad. Akad ini yang paling kuat, yang paling ditekankan, ya. Amalan-amalan sunnah yang paling ditekankan baik dalam salat ataupun dalam hal puasa. Ataupun disebut sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, gitu ya. Nawafil ini sunnah akad itu muakkad, yang dikuatkan, ditekankan. Apa saja yang pertama? Amasyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Adapun puasa setiap hari di dalam 1 bulannya, atau disebut dengan apa? Ayyamul bid, ya. Puasa pertengahan bulan. Fa innahu warada annahu ya'dilu siyamu as-sanata. Maka datang bahwasanya puasa 3 hari dalam 1 bulan ini, ya, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Li'annal hasanata bi asyri amsalihha. Karena kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Asyri amsalihha, 10 kali lipat kebaikan. Wa siyamu thalathati min kulli syahrin ya'dilu siyami syahri kulli. Dan puasa 3 hari dalam 1 bulannya seperti apa? Berpuasa satu bulan otomatis. Kalau 3 kali 10 berarti apa? 30. Jadi seakan-akan dia telah berpuasa dalam 1 bulan. Jadi otomatis kalau dia 1 bulannya puasa 3 hari di pertengahan bulan, kemudian bulan besoknya juga demikian, sehingga dia setiap bulan puasa, maka dia seakan-akan puasa seperti satu tahun. Wa syari'atu mabnaha 'alal yusri was-suhulati. Tentu syariat ini dibangun di atas, ya, kemudahan, sesuatu hal yang mudah dan gampang. Ya, wa janibul fadli fiha ghalib. Tentu di sisi lain keutamaan di dalamnya adalah banyak. Wa hadzal amalu yasirun ala man yasarahullahu alaihi. Tentu amalan ini adalah mudah. Amalan ini adalah mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan. Cuma 3 hari dalam 1 bulan. Amalan ini adalah mudah. Tetapi bagi orang-orang yang memang Allah berikan kemudahan. La yasyukku 'alal insani wa la yamnuhul qiyamu bi syai'in min muhimmatihi. Tentu 3 hari dalam 1 bulan ini tidak akan menyulitkan seseorang manusia ketika dia berpuasa. Wala yamnauhul qiyamu bi syai'in min muhimmatihi. Bahkan puasa 3 hari ini dalam 1 bulan gitu ya, itu tidak akan menghalangi dia dari pekerjaan-pekerjaannya. Beda dengan puasa Daud, ya. Beda dengan puasa Daud. Maksudnya ketika ada seorang pekerja, di sisi lain dia puasa Daud. Karena puasa Daud itu puasa sekarang besok enggak, puasa lagi besok enggak. Tentu itu apa? Tentu itu akan membutuhkan tenaga yang ekstra, yang kuat. Kalau dia pekerja keras, maka akan sedikit menyulitkan bagi dia. Ya, ada seorang Abdullah bin Amr bin Al-As, dikenal sebagai seseorang sahabat yang banyak saumnya. Kemudian diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, puasalah engkau 3 hari dalam 1 bulan. Ana utiku akthar min dzalik ya Rasul. Saya lebih banyak dari itu ya Rasul. Kata Rasul, sum yaumul itsnain wal khamis, puasa Senin Kamis saja. Saya lebih mampu dari itu ya Rasul. Kata Rasulullah, sum yauman wa aftir yauman, fa innahu siyam akhi Daud, la afdala siyama min saumihi. Kalau begitu puasalah 1 hari, buka 1 hari. Karena itu adalah puasanya saudaraku Nabi Daud. Tidak ada puasa yang lebih afdal dari itu. Karena Abdullah bin Amr bin Al-As ini dikenal sebagai seorang sahabat yang puasa terus. Puasa dahar, ya, puasa terus menerus. Kemudian apa? Kemudian ana utiku afdal min dalik. Saya lebih mampu lebih dari itu ya Rasul. Kemudian semakin beliau tua, kemudian apa? Merasa puasa ini berat baginya. Dan kemudian mengatakan laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai kalau seandainya dulu saya menerima rukhsahnya, keringanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang ketika muda mungkin bisa aja. Tapi ketika mulai dia berumur, ya, kekuatannya berkurang gitu ya, maka hal itu akan sedikit menyulitkan. Padahal yang paling utama itu adalah seseorang dawamnya dalam beramal. Ya, dawamnya dalam beramal. Baik.
Jadi katakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tentu puasa dalam 3 hari dalam 1 bulan adalah puasa yang tidak akan menyulitkan seseorang, dan puasa yang tentu tidak akan menghalangi seseorang dari pekerjaan-pekerjaannya, kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya, pernah dulu kita para tulab di Yaman, di Dammaj, ya, kita datang ke seorang Syekh Abdurrahman, ya, Al-Mar'i rahimahullahu taala, beliau sudah meninggal. Kemudian kita mengadukan tentang kondisi kita sebagai para tulab di sana. Ada yang di sana nggak ngambil pelajaran. Rencananya 3 tahun hafalan terus. Hafalan Quran, beres Quran, hafalan hadis, masuk hadis, baru setelah 3 tahun baru ngambil pelajaran. Di sana ada teman-teman yang Masya Allah puasa gitu. Karena syahwat naik maka puasa Daud. Akhirnya disampaikan kepada Syekh, bahwasanya yang pertama, kalian datang ke sini untuk mencari ilmu. Sedangkan hafalan, kalau kalian tidak dibarengi hafalan dengan puasa, hafalan dengan ilmu, karena kalian di Indonesia ilmu nggak seperti di Yaman. Kalau hafalan mungkin kalian bisa dilanjutkan di Indonesia. Kalau di sini kalian belum tentu bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh masyayikh di Yaman. Akhirnya berselisih kami. Ada yang masuk pelajaran dan ngambil hafalan, ada yang hafalan aja. Qadarullah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kata Syekh, karena kalian di sini nggak tahu kalian sampai kapan di sini. Qadarullah waktu itu 2007 atau 2007 terjadi perselisihan yang Houthi, ya, yang Syiah itu menyerang pondok, akhirnya harus keluar dari pondok. Akhirnya ya beberapa orang yang hafalan Quran, pada lama di sana, ya kita 3 tahun 4 tahun. Qadarullah dia nggak bisa ngajar ke sini. Padahal udah 4 tahun di Yaman. Karena apa? Belum ngambil pelajaran di sana. Hafalannya banyak, Masya Allah. Quran beres, hadis Muslim. Tapi ternyata nggak dibarengi dengan ilmu-ilmu usul gitu ya. Nahwunya, usul mustalah hadisnya, usul fikihnya, balaghah dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga yang ada hafalan saja. Artinya nggak bisa ngajar gitu. Kemudian di sisi yang tadi, yang pertama. Yang kedua adalah ada orang yang Masya Allah puasa Daud karena untuk menekan syahwat. Biar syahwatnya nggak muncak. Tapi di sisi lain namanya puasa Daud membuat seseorang dia hafalannya karena capek gitu ya. Akhirnya hafalannya nggak terlalu banyak, belajar pun nggak terlalu fokus. Akhirnya dianjurkan jangan puasa Daud. Kalau bisa puasanya Senin Kemis, atau kalau bisa 3 hari dalam 1 bulan. Artinya apa? Artinya lihat yang paling penting. Kalian datang ke sini ada thalabul ilmi, gitu ya, kita ke Yaman sana thalabul ilmi. Maka prioritaskan yang lebih penting. Bukan berarti jangan puasa, tetap puasa, tapi jangan sampai puasa itu kemudian apa? Memalingkan sesuatu yang lebih penting, karena kedatangan kalian adalah thalabul ilm. Akhirnya ada yang puasa Senin Kamis dan ada yang puasa 3 hari dalam 1 bulan. Intinya apa? Agar syahwat tidak memuncak gitu ya. Dan ini kita lihat bagaimana para ulama ketika menyampaikan fatwa. Ya, betul-betul dilihat diagnosanya, masalahnya, dan Masya Allah. Taib. Itu yang pertama ya. Adalah keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulannya. Kemudian yang setelahnya kata Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala, wa amma salatud duha, adapun salat duha, fa innahu qad takatsaratil ahaditsu sahihatu fi fadliha. Tentu telah banyak datang tentang keutamaan salat duha, wa ikhtalafal ulama fi istihbabi mudawamatiha, dan berselisih para ulama di dalam sunnah melakukannya secara terus-menerus tiap hari duha gitu ya. Au an yagiba bihal insan, atau dia melakukannya sekadang-kadang. Wasohi, dan yang sahih, ini pendapat Syekh Abdurrahman. Wasohi, dan yang sahih, annahu tustahabul mudawamatu, ya, disukai melakukan sholat duha itu secara mudawamah, terus menerus alaiha. Lihadal hadis, sebagaimana hadis ini. Wa ghairihi, dan juga hadis yang lainnya. Illa liman lahu adatun min sholatil lail, kecuali bagi orang yang terbiasa melakukan sholat malam. Fa idza tarakaha ahyanan falabas. Apabila dia biasa melakukan sholat malam, duhanya enggak setiap hari, enggak apa-apa. Jadi dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwasanya Rasul tidak melakukan sholat duha setiap hari. Ya, bahkan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sholat duha, bahkan Ibnu Umar juga sholat duhanya adalah ketika ke Kuba, ke Masjid Kuba.
Kalau salah setiap hari Kamis. Jadi ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul atau sahabat yang lain tidak melakukan sholat duha setiap malam. Sholat duha setiap pagi, setiap harinya. Tetapi di sini kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala melihat mustahabnya sholat duha setiap hari sebagaimana di sini. Tapi di sini dilakukan berapa? 2 rakaat. Ya, wa rakaat duha kata Rasulullah, wasiat kepada Abu Hurairah untuk melakukan sholat apa? 2 rakaat duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika malam tertidur, tertinggal dari sholat malamnya, maka Rasul mengganti di siang harinya 12 rakaat. Mengganti di siang harinya 12 rakaat. Maka di sini kata Syekh Abdurrahman, bagi yang terbiasa dengan sholat malam, maka duhanya kadang sholat duha, kadang enggak. Tapi kalau bagi siapa yang tidak sholat malam, kadang-kadang cuma witir aja 3 rakaat atau witir aja 1 rakaat gitu ya, maka sebaiknya duha 2 rakaat sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasul kepada Abu Hurairah. Ya. Tapi ini tentu ada berkenaan dengan hadis setelahnya. Tapi kita baca dulu ini. Kata Syekh Abdurrahman, kemudian Syekh Abdurrahman mengatakan, wa sahih annahu tustahabul mudawamatu 'alaiha li hadzal hadis. Tentu disunahkan melakukan salat duha itu adalah mudawamah, melakukannya secara dawam sebagaimana hadis ini. Kecuali bagi orang yang terbiasa dengan salat malam. Artinya kalau biasa salat malam, maka duhanya pun kalau dia meninggalkan kadang-kadang maka tidak mengapa, kata Syekh rahimahullahu taala. Wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innahu yusbihu ala kulli adami kulli yaumin 360 shadaqah. Sesungguhnya di setiap hari kewajiban bagi setiap anak Adam manusia untuk apa? Bersedekah 360 sedekah dalam setiap harinya. Ya, wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap pujian alhamdulillah ada sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap kalimat takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amru bil ma'rufi shadaqah, setiap perintah kepada ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyu anil munkari shadaqah, dan setiap larangan daripada kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha, dan dibalas itu semua dengan melakukan 2 rakaat yang dilakukannya daripada 2 rakaat duha. Ya. Dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan, innahu khuliqa min bani Adam kulum ataib. Salah satu mi'ati situna mafsalin. Jadi anak Adam manusia ini tercipta di dalam tubuhnya ada berapa? 360 sendi. Dan itu wajib disedekahi gitu. Harus disedekahkan. Dan setiap harinya kita harus bersedekah dengan itu. Kullu salama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu yaumin tatlu fihi syams. Hadis siapa itu? Hadis Abu Hurairah, riwayat. Hadis yang 26. Yang lain kenapa diam? Hadis yang ke-26 ya, hadis Abu Hurairah, ini diriwayatkan oleh Muslim. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi-sendi yang ada pada manusia, ya, maka padanya sedekah. Kullu yaumin tatlu fihi syams, setiap hari di mana terbitnya matahari. Ya, ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Berbuat adil di antara 2 manusia sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu shadaqah. Menolong seseorang dalam kendaraannya sedekah, mengangkatkan barang ke kendaraannya sedekah. Ya. Kemudian wa fi bud'i ahadikum shadaqah, di dalam hubungan seseorang di antara kalian dengan istrinya pun adalah sedekah. Baik. Jadi dalam tubuh manusia ini ada berapa sendi? Ada 360 sendi. Dan setiap sendi ini apa? Dianjurkan untuk bersedekah. Dan itu semua yujzi'uhuma min dzalika raka'atai duha, dan itu semua terbalas dengan 2 rakaat duha. Karena tentu gerakan kita dalam sholat, sendi-sendi kita bergerak, lisan kita berucap gitu ya. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang banyak sekali cara-cara jalan-jalan menuju atau melakukan kebaikan tanpa dengan harta atau dengan uang. Tanpa dengan harta, dengan uang. Dzikir kita sedekah, bahkan kita datang kepada istri kita pun sedekah.
Ketika para sahabat orang-orang kaya, orang-orang miskin lapor kepada Rasul, ngadu, ya Rasul, orang kaya tuh mereka pahalanya banyak-banyak. Ya, karena mereka punya banyak uang. Yusalluna kama nusolli, mereka salat kami pun salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa kami pun puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah karena kelebihan harta mereka. Wala natasaddaq, kami tidak bisa bersedekah karena kami tidak punya uang. Tetapi Rasul mengajarkan, ya, mengajarkan ala adulukum ala syai'in tulhikuna bihi man sabaqakum wa tudrikuna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang bisa menyusul orang-orang yang melampaui kalian? Kemudian diajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Jadi inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata surga itu enggak diraih dengan harta. Bukan dengan harta saja surga itu diraih, gitu ya. Jadi jangan kemudian kita beranggapan kalau kita miskin berarti kita terhalang dari surga. Tidak. Justru banyak orang miskin yang masuk surga dibanding orang kaya. Ya, justru orang miskin lebih dulu masuk surganya dibanding orang kaya. Baik. Dan banyak orang-orang masuk surga karena miskinnya. Karena mereka bersabar di atas kemiskinan. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa mengganti amalan-amalan yang mereka lakukan dengan uang. Ada orang-orang berkurban dengan unta karena banyak uang, kurban dengan sapi karena banyak uang. Perhatikan. Perhatikan arkan. Ada orang-orang yang berkurban dengan kambing karena ada uang. Kita nggak bisa berkurban. Ada amalan yang bisa menandingi itu. Apa kira-kira amalannya? Hah? Apa amalan yang bisa menandingi kurban? Dengan kambing, dengan unta bisa, dengan sapi bisa. Masya Allah. Jumat yang paling dulu, man roha ila jum'ati fi sanatil ula. Ya. Barang siapa yang mendatangi Jumat pada jam pertama, kata Rasulullah, faka'an nama qarraba badanatan. Barang siapa yang mendatangi sholat Jumat di jam pertama jam berapa? Jam 7 udah masuk jam pertama. Atau setengah 8 udah masuk jam pertama. Orang lain udah belum ada siapa-siapa, dia ke masjid. Nunggu Jumat di masjid. Dia seperti berkurban dengan seekor unta. Tuh, tinggal lihat, tunuh-tunuh lagi bisa nggak jawab? Dia cengat itu bisa nggak jawab, maksud. Kedua apa lah? Nah, kedua apa? Zikir, nggak ada zikir. Apa lagi? Maksud nanti maksud. Apa lagi? Salat sunat. Man roha ila jum'ati fi sa'atil ula fakana maqarraba badatan. Wa man roha fi sa'ati saniyati kana maqarraba baqaratan. Jam kedua baru dia dapat seperti berkurban dengan sapi. Umar roha fi sa'ati tsalisati, barang siapa yang datang ke Jumatannya pada jam ketiga, faka'anna maqarraba kabshan akron. Dia seperti sudah berkurban dengan kambing. Umar roha fi sa'ati rabi'ati, barang siapa yang datang ke Jumatannya pada jam keempat, faka'anna maqarraba dajajatan. Dia seperti berkurban dengan seekor ayam. Umar roha fi sa'atil, dia seperti apa? Berkurban dengan bayadotan, dengan endog. Ya, jadi cuma 5 nih, nggak ada yang ke-6. Cacing calang atau tainya, ya. Jadi ketika imam naik, maka ditutup pintu, malaikat pun hadir. Maka ketika itu sudah. Kalau kurban secara ini nggak bisa. Ini mah bentuk keutamaannya disampaikan oleh Rasulullah seakan-akan dia berkurban dengan ayam. Tapi kalau berkurban sekarang dengan ayam nggak ada, ya. Nggak ada berkurban dengan ayam, karena kurban itu harus dengan mawashi, ya, dengan binatang ternak. Baik. Kemudian kalau ulama, berkata para ulama, aqallu sholati duha rakaatan. Salat duha yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Wa aktsaruha samanun. Dan yang paling banyak salat duha itu adalah 8 rakaat. Pernah Rasulullah melakukannya 12 rakaat. Tetapi itu adalah mengganti salat malam yang tertinggal. Kenapa 12 rakaat enggak 11? Karena di siang hari itu salatnya dilakukan secara apa? Secara genap.
gitu ya. Kalau di malam hari maka harus dilakukan secara witir, ganjil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza khasya ahadukum subha falyutir wahidatan. Apabila kamu bangunnya telat sehingga takut subuhnya datang, maka apa? Salat 1 rakaat saja kata Rasul. Yang penting ada witirnya. Yang penting apa? Ada witirnya. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi kidarumhin ila qubail zawal. Dan duha itu adalah min irtifa'i syamsi, ketika matahari sudah terangkat setumbak, seperti tumbak. Ya sekitar syuruk. Ya, waktu syuruk. Nah, maka para ulama mengatakan syuruk itu adalah waktu awal duha. Bagi orang yang sedang melakukan waktu syuruk, salat duha syuruk, saya sudah itu nggak salat duha lagi, cukup dengan itu 2 rakaat. Ya, dengan itu cukup 2 rakaat. Kecuali dia malamnya tidak salat malam, maka bisa diganti ya di waktu duha. Kemudian apa? Wa amal witru, adapun witir fa innahu sunnatun muakkadatun. Witir ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Hadza alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul telah menganjurkan witir. Wa dawama alaihi hadran wa safaron. Dan Rasulullah telah melakukan ini secara dawam, baik dalam kondisi hadir atau sedang safar. Jadi ada 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan, salat sunnah ya, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik Rasul sedang diam di rumah atau sedang berpergian. Yang pertama adalah salat witir, yang kedua salat apa? Salat sunnah apa? Yang tidak pernah ditinggalkan? 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah witir sama 2 rakaat sebelum subuh. Adapun surat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, itu kadang ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Rasul sedang safar. Wa aqalluhu, dan salat witir yang paling sedikit adalah rakaatan wahidatan, 1 rakaat. Wa insya'a bitsalas, walaupun dia kalau dia ingin dengan 3 rakaat atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 rakaat. Ya, walau an yasrudah bisalamin wahid, boleh bagi dia melakukannya dengan 1 kali salam, 11 rakaat langsung salam, atau wa an yuslima min kulli rakaatain, atau dia melakukannya setiap 2 rakaat 2 rakaat. Boleh. Ya, karena datang riwayat-riwayat ini dari Rasulullah. Wa waqtul witri min salatil isya'il akhirati ila tulil fajri, dan waktu witir itu dari salat isya sampai munculnya waktu fajar, sampai subuh. Wal afdal, dan yang paling afdal adalah akhirul lail, yaitu malam yang terakhir. Liman toma an yakuna akhirahu, bagi orang yang ingin bangun di malam harinya. Wa illa autir awaluhu kama fil hadis. Kalau tidak, maka witirlah di awal malam, sebelum tidur witir dulu. Ini disampaikan oleh Rasul kepada Abu Hurairah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, karena Abu Hurairah dikenal oleh Rasulullah adalah seseorang sahabat yang giat belajar. Bayangkan Rasulullah, Abu Hurairah itu adalah masuk Islam, bertemu dengan Rasul cuma 3 tahun. Jadi tahun 8 Hijriah, setelah Fatu Makkah, Abu Hurairah masuk Islam. Berguru dengan Rasulullah cuma 3 tahun. 8, 9, 10. Cuma 3 tahun karena Rasul meninggal. Tapi dari kalangan para sahabat, yang paling banyak ilmu hadisnya siapa? Abu Hurairah. Karena apa? Karena ternyata gesit. Karena ternyata apa? Rajinnya. Sampai Rasulullah melihat semangatnya Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Maka kemudian karena semangat dalam belajarnya, malam-malam belajar, maka Rasul menganjurkan apa? Untuk witirnya sebelum tidur. Khawatir, kata Ibnu Qayyim, khawatir subuhnya nggak keburu witir, maka witir dulu sebelum tidur. Dan diganti juga karena witir, nggak salat malam, diganti di paginya dengan salat duha. Maka tadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bagi yang biasa melakukan salat malam, nggak apa-apa dia duhanya kadang-kadang gitu. Karena Rasul memang melakukan duha itu nggak setiap hari, kadang-kadang. Ibnu Umar juga nggak setiap hari melakukannya. Bagi siapa ini? Bagi orang yang setiap malamnya witir, salat malam. Tapi bagi orang yang malamnya nggak witir, duhage Rasul jarang, duhage jarang gitu ya. Ya enggak lah gitu ya. Setidaknya kalau minimal kita malamnya witir ya, kalau nggak 3, 5 atau 1 kalau takut telat, dan dibarengi dengan salat 2 rakaat duha. Ya seperti halnya Abu Hurairah, semoga Allah meridai. Tapi itu ya bisa sampaikan ya untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.